Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kuliah statistik asik bersama dengan Ibu Wiwin Astuti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis variansi, khususnya yaitu ANAVA satu jalur. Nah, untuk analisis variansi sendiri itu ada dua, yaitu ANAVA satu jalur dan ANAVA dua jalur. Nah, kenapa disebut sebagai ANAVA atau ANOVA? ANOVA itu adalah bahasa Indonesianya atau analisis variansi. Sedangkan ANOVA adalah bahasa Inggrisnya, analysis of variance gitu ya. Nah, ini disebut analisis variansi karena ada beberapa perlakuan untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya perbedaan antara rata-rata dari dua populasi atau lebih, begitu ya. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA itu ada prasyarat ujinya, yaitu yang pertama data-data tersebut atau populasinya harus diambil secara random atau randomisasi gitu ya. Kemudian harus independen dan juga harus populasinya berasal dari populasi yang normal. Dan kemudian homogen atau homogenitas variansi populasinya itu sama, begitu ya, masing-masing sampelnya sama. Nah, di sini saya akan langsung bahas tentang analisis variansi satu jalur, yaitu satu jalur itu artinya ada satu variabel independen atau variabel bebas yang digunakan untuk menentukan apakah dua rata-rata dari dua populasi atau lebih itu ada atau tidaknya perbedaan, begitu ya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh apakah ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Inggris. Ada yang mengambil 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 9 bulan, begitu ya. Nah, dengan skor sebagai berikut. Apakah ada perbedaannya? Lama kurs yang 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan ini apakah beda? Dan jadi intinya apakah lama kursus itu berpengaruh terhadap skor TOEFL, gitu ya. Kita gunakan taraf signifikansi 5%, gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri, untuk nanti melakukan penelitian bisa menggunakan 1% ataupun 10% gitu. Nah, untuk uji sendiri kita pertama langsung saja kita buka SPSS ya. Di baris pertama kita tulis lama kursus tadi ya. Desimalnya 0 karena tidak ada angka di belakang koma dan juga measure-nya nominal. Kemudian yang baris kedua adalah skor TOEFL. Desimalnya 2, kemudian measure-nya skill gitu ya. Kemudian data view. Nah, kita bisa copy paste data yang sudah kita miliki atau kita juga bisa ngetik sendiri secara manual gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung saja uji. Perhatikan uji analis tadi ada 4 prasyarat uji begitu ya. Untuk uji homogenitas sendiri bisa kita lakukan sekaligus nanti untuk kita menguji analisis. Jadi teman-teman hanya cukup melakukan uji normalitas ya. Jadi kita gunakan uji normalitas dan juga uji homogenitas sebagai syarat uji untuk kita melakukan analisis variansi begitu. Nah, untuk uji homogenitas itu sudah termasuk nanti ketika kita melakukan uji analisis gitu ya, kita lakukan sekaligus. Tapi uji normalitas harus dilakukan sendiri. Jadi teman-teman harus melakukan uji normalitas dulu sebelum melakukan analisis variansi. Kemudian setelah populasinya normal, baru kita lakukan uji analisis. Nah, di sini saya langsung melakukan uji analisis gitu ya, diasumsikan bahwa populasinya itu normal. Untuk uji one way ANOVA kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, di sini nanti di milik teman-teman itu di sini ya, variabelnya ada di sebelah kiri, ada lama kursus dan juga ada skor TOEFL. Lama kursus itu adalah variabel independen atau variabel bebas, jadi kita taruh di bawah. Kemudian skor TOEFL dia itu variabel dependent atau variabel terikat. Kita klik di sini, taruh di sini. Sudah, kita klik post hoc-nya. Nah, di post hoc teman-teman mengklik LSD ya, LSD-nya dicentang. Kemudian perhatikan di sini taraf signifikansinya 0,05 ya. Tadi kita menggunakan 0,05. Jika teman-teman menggunakan yang lain bisa diganti. Kita klik continue. Kemudian option
yang klik adalah deskriptifnya untuk kita mengetahui rata-rata dari masing-masing lama kursus begitu. Kemudian kita klik. Nah, di sini kenapa tadi saya bilang hanya uji normalitas saja yang diujikan terlebih dahulu, karena uji homogenitasnya nanti sekaligus kita ketika menguji analisis variansi begitu ya. Kita klik di sini homogeneity of variance test. Nah, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan deskriptif, kemudian test of homogeneity, ANOVA, dan juga multiple comparison gitu. Nah, nanti tesnya ada beberapa tabel begitu ya yang teman-teman dapatkan. Yang pertama tabel deskriptif. Di situ di tabel deskriptif ada ini adalah lama kursus ya. Yang kursusnya 3 bulan ada 5 orang. Rata-ratanya 417,2. Kemudian yang lama kursusnya 6 bulan ada 5 orang. Rata-ratanya 449,2 dan seterusnya begitu. Kemudian tabel kedua adalah uji homogenitas. Nah, teman-teman ingat di video sebelumnya kita cukup lihat taraf signifikansi. Jika taraf signifikansi lebih besar daripada alfa atau 0,05, maka maka sampel tersebut berasal dari homogenitasnya sama gitu ya. Ini adalah taraf signifikansinya 0,478. Dia lebih besar daripada alfa 0,47 ini alfanya 0,05 begitu ya. Jadi ketiga kelompok tersebut mempunyai variansi yang sama. Jadi untuk homogenitasnya itu terpenuhi begitu ya. Jadi teman-teman sebelumnya harus bisa menguji normalitas dulu. Dan kemudian yang ketiga adalah kita lihat tabel ANOVA-nya. Nah, ini adalah kita melihat apakah ketiga dari rata-rata populasi tersebut punya perbedaan atau tidak. Cukup kita lihat signifikansinya. Kalau signifikansinya ini ya, signifikansinya lebih besar daripada alfa, itu berarti tidak ada perbedaan atau sama. Kurang dari alfa itu berarti ada perbedaan begitu ya, rata-rata skor TOEFL-nya. Nah, ternyata tadi signifikansi kita peroleh 0,0000 gitu, lebih kurang dari alfa atau 0,05, sehingga H0 ditolak, yaitu ada perbedaan. Nah, setelah itu perhatikan, jika ada perbedaan, kita ke uji selanjutnya. Tapi jika tidak ada, kita tidak perlu menguji selanjutnya, tidak perlu melihat tabel yang bawahnya. Karena ada perbedaan, kita lihat tabel di post hoc, hasil post hoc tadi ya, multiple comparison-nya. Itu menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok begitu. Jika ini ya, signifikansi lebih besar alfa, itu maka H0 diterima, artinya kelompok memiliki rata-rata yang sama. Kemudian H1, kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, uji multiple comparison ini adalah kita mengetahui pada masing-masing sel, yaitu kita punya data pada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Kita comparekan dua-dua, 3 dengan 6 bulan, 3 dengan 9 bulan, dan 6 dengan 9 bulan gitu ya. Nah, sebenarnya kita cukup bisa melihat ini beberapa tabelnya ini ya. Ini 3 dengan 6 bulan, signifikansinya 0,04. 3 bulan dengan 9 bulan, signifikansinya 0,000. Kemudian di sini kita bisa lihat sama ya, 6 dengan 3 bulan 0,004, tadi di sini sama. Dan 6 bulan dengan 9 bulan adalah 0,003. Jadi 3 data itu yang kita peroleh begitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk skornya yang pertama ini ya, untuk 3 bulan dan 6 bulan itu adalah 0,0000. Jadi dia kurang dari alfa, artinya ada perbedaan. Setelah ada perbedaan, kita lihat di deskripsinya tadi. Ada perbedaan kan, 3 dengan 6 bulan. Kurang dari alfa. Kita lihat deskripsinya, yang 3 bulan adalah 4, rata-ratanya 417,2, yang 6 bulan 449,2, sehingga yang 6 bulan lebih baik daripada yang 3 bulan. Begitu juga dengan yang kemudian ini kita lihat yang 3 bulan dengan 9 bulan, signifikansinya 0,000, artinya kurang dari alfa atau 0,05, sehingga
Jadi ada perbedaan antara yang 3 bulan dengan 9 bulan. Kita lihat di sini 3 bulan dan 9 bulan. Yang 3 bulan 417,2, yang 9 bulan 483,6. Jadi yang 9 bulan lebih baik daripada yang 3 bulan. Oke, begitu ya. Nah, itu untuk uji ANOVA 1 jalur. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.